Oke, balik lagi bersama saya Yoga Sido dari channel Yoga Sido ya. Kali ini saya mau servis depan ini ya, rem depan sama sekalian ganti minyak remnya ini ya. Pakai yang DOT4. Sekarang tanggal 8 Desember 2025 jam 12.14. Di video sebelumnya ya, ini kita putar dulu. Sudah lancar banget, mantap ya. Yang pengen tahu caranya bagaimana menyembuhkan atau membenarkan atau ya bannya bisa muter kembali, silahkan cek di servis rem belakang. Jadi bongkar bannya, bongkar rodanya, bongkar belakang ini kaliper ya, hampir servis total. Soalnya yang ini, yang bagian master rem yang belakang nggak ada aku bongkar, cuman ini aja. Ini aku bersihin ya, dikuras minyaknya, ini dibongkar ya, sudah pokoknya itu aja. Sekarang waktunya bongkar yang depan ini, sama minyak remnya diganti ya. Malah dol, aduh ke bengkel guys. Yang atasnya udah kebuka ya. Susah, di bawahnya susah. Ya lepas ini aja, masih asli dari pabrik ya, belum diapa-apain tuh, masih ada lem hijaunya. Iya, ini bawahnya susah, terus habis itu dol. Kalau yang bener itu kayak gini ya, masih bentuk bintang ya. Nah kalau yang bawahnya ini dia udah dol aja ya, ya udah ke bengkel. Gagal ya. Jadi untuk hari ini kita skip dulu ya, nggak aku buka kalipernya ini. Hari ini aku skip dulu karena tadi hujan, nunggunya lama. Sekarang udah jam 2.57 ya, jam 3 sore. Tadi juga udah asar ya. Ya sebenarnya sih nggak usah dibongkar, karena apa? Roda depannya nih nggak masalah. Ada apa namanya? Tidak macet gitu. Tuh, lancar ya. Tuh, ini masih lancar. Karena kaliper depannya tuh masih bisa dimainin kayak gini guys. Bentar, nah, ini aku pegang aja biar nggak goyang ya. Lihat ininya ya, lihat yang sebelah sini kan ada gapnya di sini. Di sini kan ada gapnya. Ini masih bisa main guys. Tandanya remnya masih bagus sih, kalipernya ya. Nih masih main. Aku zoom in ya. Nih. Tuh. Ada suaranya lah. Cedot gitu. Itu yang bikin roda kalian lancar ya. Syaratnya bikin roda lancar itu ya ininya masih bisa dimainin gitu, ada cerik-cerik-cerik-cerik-ceriknya gitu. Dia kayak kayak nggak buntu gitu guys, nggak macet ya. Tuh ban depannya nggak masalah sebenarnya. Coba rem. Nah, ini kan seret ya. Seret itu normal karena butuh kalipernya ini butuh waktu balik ya. Pistonnya butuh waktu untuk kebalik biar nggak jepit lagi disc brake-nya gitu. Jadi butuh waktu beberapa menit gitu. Kalau mau cepet motornya sambil jalan nanti juga ya enteng lagi gitu.
Nah, kalau diangkat gini kan jadi seret lagi ya. Nah, ini normal. Seretnya juga ini kan karena dia nggak bisa diublik-ublik gitu ya, nggak bisa bergoyang-goyang kayak yang tadi itu. Ini jadi rapat ya, tapi nunggu beberapa menit. Kalau posisi diam seperti ini ya, pistonnya balik lagi diserap sama minyak remnya. Nah, ini udah bisa dimainin kalipernya nih ya, sekitar 1,5 menitan dia balik lagi dan ini lancar lagi. Jadi kan macet ya, macet soalnya dia butuh waktu pistonnya untuk kembali lagi ke tempat semulanya ke dalam kaliper remnya nih. Dan pistonnya kan ada 2 ya. Nih, ini lancar lagi, udah normal kali ini, cuman butuh waktu aja. Oke, lanjut besok ya. Oke, ini di hari besoknya ya, mau ke bengkel. Ini tanggal 11 Desember 2025 jam 7:37 ya. Bentar lagi bengkelnya mau buka. Nah, ini ke bengkel kenapa mau buka yang ini? Ya, ini kan sudah slack ya. Ini keras dan tidak bisa dibuka ya. Dan juga mau ganti baru bautnya ini. Ini bisa dicopot, alhamdulillah yang ini aja sih. Ya, yang atasnya aja bisa dicopot tuh, masih bentuknya masih utuh ya. Tapi yang bawah ini udah hancur. Nggak tahu ini gimana nanti caranya, biar bengkel aja yang tahu ya. Kan soalnya kita fokusnya kan cuman bongkar ini, servis cakram aja dan bleeding refill minyak remnya. Ya, itu aja. Oke. Itu akan lancar, semoga bengkelnya bisa. Amin. Ini udah dari bengkel ya, berhasil sama masnya bongkarin ini ya. Tadi masnya juga sempat kesulitan dikit, kesulitannya sih, nggak ya kan dia kan pro kan ya, kalau aku kan ya baru pertama kali bongkarin ini kan ya. Terus ini juga bautnya kan ya baru pertama kali juga dibongkar, dari beli nggak pernah dibongkar ini, makanya rada macet gitu. Dia sama tadi masnya juga, ini kunci L-nya dia, L bintangnya dia ditotok-totok juga sama kayak aku yang buka ini kemarin itu ya. Oke, langsung aja kita bongkar ini. Tapi sebelumnya aku mau lepasin ini dulu aja nih, batoknya ya, biar kelihatan ini indikatornya ya. Soalnya yang bikin motor ini nggak mikirin indikatornya, ngumpet di sini nih loh. Nah, ya gimana cara taunya kalau ini kurang apa enggak ini minyak remnya gitu ya, malah diumpetin di sini, di dalam sini ya. Bongkar ini dulu, habis itu bongkar yang bawah ini ya. Oke.
hijau ya warnanya ya. Ini lemnya ini. Tuh. Asli, masih asli ya. Dari pabrik. Tuh. Ini selek. Beli baru 2 di toko oren ya. 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 Tuh. Ini sudah ya. Nih. Dua piston depannya. Nih. Ini karetnya. Ini pakai T30 ya. Alatnya T40 dan T30. Oke, untuk ngelepasin piston remnya, kalian pencet-pencet rem depannya ini aja ya. Gini-gini ya, biar pistonnya lama-lama keluar. Miringin dulu, nah biar nggak belepotan nanti. Nah ini kan yang keluar kan cuman ini aja ya, yang atasnya ya. Ini kita bisa ganjal dulu. Nah biar yang ini juga kebagian gitu. Kita rem-rem lagi. Gitu caranya ya, nggak usah panik dulu. Nih pakai tadi ganjel pakai kampas rem dulu, jangan sampai ini mentok ya. Kalau misalnya yang keluar cuma satu doang, yang ini jangan sampai mentok dulu ke dinding ini, nanti susah kalian nggak bisa membagikan fluidnya ya, brake fluidnya, biar nanti ditekan yang ini ketekan juga keluar. Oke, terus aja tekan ya. Ini siapin nampan ya di bawah ya, nanti takutnya kalau ngucur, awas kena tripod nanti. Tuh keluar ya. Sampai ireng nggak pernah diganti nih. Ini yang susah ini di sininya, yang bagian ini. Mana caranya? Pakai tang sih. Nih, ada tang dari bonusan Honda ya. Jepitnya di sini, jangan di sini. Tapi di sini jepitnya ya, ujungnya aja ya. Putar-putar aja. Bisa nggak bisa tuh lepas. Udah. Nah setelah ini selesai keluar pistonnya, kalian bisa pencet-pencet terus remnya ya sampai liquidnya ini benar-benar keluar semua dari tabung minyak remnya ya. Tuh masih ada ya. Kalau mau cepat bisa dengan cara ini, masukin di sini lagi. Nah nanti biar yang keluar di sini aja, yang bagian bawahnya gitu. Ya, pencet remnya guys. Nah, selanjutnya pasang lagi ya remnya ke dudukannya ya, kaliper ke dudukannya, mau nyopot ini.
Tuh, Dre. Ada lubangnya ya. Nih lubangnya ke sini. Dari sampingnya ini ke sini. Kotor banget. Ya. Ini apa ini? Bawahnya kayak karatan kayak karatan bedak-bedak gitu ya. Karatan putih. Tuh. Jadi dudukannya dia di bawah, di dalam sini ya. Bukan di luar gini. Bukan di luar sebelah sini kayak yang di cakram belakang ya. Yang depan itu dia masuk di bodi cakramnya. Iya, lanjut ke atas ya. Kita buka tutup tabung minyak rem di atas ya. Dimentokin dulu ya. Ini kan masih ada pernya. Tuh. Ya. Ini mentokin sampai nyentuh bautnya, terus habis itu baru kalian pukul. Ini ya. Mentokin ke bawah. Baru kalian pukul. Ya. Karatan dia. Tuh. Udah lama juga nggak diservis ya ini karatan. Kotor. Tuh, kotor ya. Tuh, sampai hitam. Semuanya ya. Kotor banget ini. Nah, ini kan kebuka ya. Nanti nggak aku tutup lagi. Besok kan Jumatan. Jadi ditambal pakai tisu ya. Nih. Tuh, terus kita masukin. Tapi kalau aku sih di ini aja kita bersihin dulu pakai tisu ya. Ya, jadi dikeringin dulu aja pakai tisu ya. Nah, ini jangan sampai pas kalian ngelap jangan sampai hilang. Ini buat nutup ya. Nutup biar nggak muncrat ke atas terlalu jauh gitu ya. Jangan pakai bensin ya, jangan pakai bensin. Jangan pakai carbo cleaner dan sejenisnya yang berbau bensin, petroleum ya. Ini cabut aja, jangan sampai hilang ini ya. Jangan ditekuk-tekuk juga. Bersihin aja ini dalaman kalipernya nih ya. Nah, ini kan udah lumayan bersih ya. Tadi ditisu-tisuin ya. Nah, sekarang cara biar membersihkan karat-karatnya ini yang di luar tepiannya ini ya, biar nanti nempelnya rata ya. Itu kita harus tempel pakai tisu ya. Kenapa masukin dulu? Nanti biar kalau kita mau bersihin tepiannya ini barangnya nggak masuk ya, nggak masuk ke dalam kaliper rem, jadi nggak buntuin salurannya gitu ya. Sekarang kita tinggal kuik-kuik aja. Oke. Tuh. Pakai obeng min ya. Nih. Nyikatnya pelan-pelan aja, nggak usah keras-keras. Ini lupa ini dulu servis ganti minyak rem, nggak dibersihin sama dia. Ya hasilnya ya ini karatan di mana-mana. Masuknya yang rata ya. Maksudnya jangan miring gini, tapi rata gini ya. Jangan kalian nyuci ininya juga. Kalau misal di sini banyak kuman membandel atau banyak kotoran membandel, sini jangan dimasukin air. Ya, takutnya nanti malah jadi lumpur kalau minyak rem kecampur sama air gitu. Bolotnya banyak guys. Udah berapa tahun ini nggak diservis. Kalau mau gampang, motornya handle-nya dimiringin ke kiri ya. Oke, sudah semua. Nah nih bagian ininya jangan lupa. Sini kan juga ada nih. Tuh. Sekarang bersihin ininya. Ini kan ada yang kemasukan ya. Bersihin karatnya di sekitar sini ya. Lubang bautnya ya. Kayak peniti ya. Pelan-pelan aja. Tuh bersihkan. Saya lagi mestiin aja. Santai aja guys. Kalau servis itu ya gak usah buru-buru. Ya nanti kalau buru-buru hasilnya malah jelek. Nah, ini sekarang yang satunya. Nah bersih tuh. Nah dirasa juga keset ya.
nggak ada karat lagi. Kalau mau memastikan silahkan di kuek-kuek lagi ya, memastikan aja gitu. Kayak yang sini kan tadi kan belum banget ya, kecuali kalau kalian kejar target, nah itu baru itu masalah kalian ya. Kalau ini kan aku bengkel sendiri, bongkar sendiri, biar enak aja gitu. Sekalian kan kita tuker pakai minyak remnya motul nyoba kan ya. Guys, mari coba kakek kok gak iso ditutup mana. Nah sekarang waktunya ngambilin tisunya ya. Nih caranya ditekan gini, ini masuk, tekan ke atas gini ya, masuk, tekan ke atas gini, nih pelan-pelan aja tuh kayak gini. Yang ini juga sebelahnya masukin, terus dicongkel ke atas gitu. Terus kita ambil aja dengan cepat ya. Oh, tuh, udah, tuh kan bersih. Sekarang tempel pakai tisu kering ya, tisu yang bersih ya. Sama jangan lupa tempel di ini bagian bawahnya ya, yang ya ganteng. Nah jangan lupa yang bawahnya juga disumbat ya. Ini aku pencet tuas remnya udah nggak keluar lagi ya. Nih kita putar-putarin aja. Udah tuh disumpel kayak gini aja guys, biar apa, nanti kalau misalnya nggak sengaja kita tekan lagi tuasnya, udah masih ada sisanya tadi kan ya, dia nggak ngocar-ngacir kemana-mana gitu, aman ya. Tuh untuk pembongkaran kalipernya sudah selesai. Sekarang kita waktunya untuk dicuci komponen ininya ya. Tuh airnya hitam, minyak rem sampai hitam, ada campuran airnya ini ya. Oke, sifatnya kan hygroskopis ya, menyerap air, bukan hidroskopis. Nah guys, ini aku nemu satu keanehan ya. Ini kan udah aku buang minyak remnya ya, jadi ini air bersih sisanya. Nah pas aku mau bersihin ini, mau tak lihat lagi ininya, kok hilang karet ini, karet yang luarnya ini ya, yang di sini ya. Tak, kalau biar deh. Nih, karet yang di seal ini kok hilang ya? Yang seal luar karet di sini, cuman ya lubangnya doang. Dua-duanya lagi nggak ada. Ya. Cuman satu aja di sini. Cuman satu seal ini yang di belakang sini, seal minyaknya aja. Seal debunya nggak ada loh. Nggak ada sama sekali seal debunya. Ini juga keadaannya berat ya. Ini hilang satu guys. Ini ya, dua sih di tipe yang sama, dua barang. Seal debunya nggak ada ini, cuman seal minyak remnya aja di belakang. Terus juga masangnya dia ngawur ini, yang belakang ini. Kita lanjut cuci ya, cuci komponen ini semuanya. Sama sekalian ini mau nyopotin baut bleedernya, ini belum tak copot nggak rupanya ya. Ya nanti tak copotnya sekalian, tak skip aja. Oke. Hujannya nggak reda-reda ya. Ya udah, kita cuci aja dulu ya. Sambil mungkin reda, bentar lagi reda nih hujannya ya. Nah, nih pakai air sama sabun sunlight ya. Sabun piring, sabun sunlight. Sabun colek juga bisa, tapi aku nggak punya colek, jadinya ya pakai sabun piring aja nggak apa-apa. Soalnya kan Tupperware kan ada karetnya ya. Kalau di sabun pakai sunlight itu dia nggak melar karetnya, karet Tupperware-nya itu ya. Ini belum aku ngomong juga ya. Udah aku congkel ini ya, pinion lock-nya ya. Nah ya, atau kunci laba-labanya aku udah congkel dari sini, kaliper ya. Terus sama juga ini karetnya sudah aku congkel juga ini. Karet seal minyak remnya ya. Ini dicongkel pakai obeng. Obengnya yang kecil aja gini ya. Nah, ini ya, yang kecil aja gini. Dia mau nyuci yang karetnya dulu ya, karena gampang kan.
plastiknya ya. Nah, ini tutupnya nih. Nih, locknya, lock laba-labanya ya. Nih, kalipernya. Dibersihin aja semuanya, ini debu-debunya sama ini semua barang yang ada di sini ya. Nih, termasuk dudukan kalipernya juga. Ini ya. Semuanya aja. Nah, yang kalau udah kalian bersihin semuanya, jangan ini ya. Jangan ceroboh pas buang di lasannya. Buang sabun hasil cucian jangan ceroboh ya, soalnya ada kayak benda kecil-kecil ini ya. Nah, kayak kecil-kecil kayak gini jangan sampai hilang ya guys ya. Perintilan kecil ini pas kalian buang air kotornya jangan sampai hilang gitu, jangan sampai kebuang. Nah, ini udah masuk semua ya. Kita waktunya bilas. Kita ambil yang karetnya dulu ya. Soalnya yang gini-gini masih kotor ya. Nih karet-karet kayak gini, karet katupnya juga udah. Soalnya yang membandel kan di bahan alat-alat selain karet ya, yang di besi-besi logam itu yang paling bandel ya. Kita biarin dulu di sini beberapa jam ya. Oke. Ini biarin beberapa jam dulu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang udah jam 6 lebih 40 menit. Jam 6 malam ya. Tunggu hujan kabarnya hari. Ya udah, lanjut aja. Ya, ini udah direndam selama berapa jam tadi? Ya, pokoknya terakhir kali tuh pas hujan mulai, pokoknya itulah itu. Tapi mulai hujannya udah selesai ya tadi, barusan ini. Cuman dapat bersihnya segini aja. Tadi dikuas-kuasin jadi masih kurang ya, masih kurang bersih. Nah, ini kan apa namanya? Pistonnya ya. Nih, ada baret-baretnya gitu. Ini pakai di amplas aja, di amplas 1600 ya atau 2000. Ini kayaknya 2000 ya. Ambil segini aja ya, dirobek nggak apa-apa. Kita ngamplas pistonnya ya. Ngamplasnya jangan ditekan keras-keras, pelan-pelan aja. Kita ngamplas yang ujung-ujung ini. Ngamplasnya gini ya, jangan gini ya. Jangan gini, jangan ke arah sana, tapi ngamplasnya melingkari silinder piston ya. Kalau dirasa sudah halus gini ya, kayak gini, itu stop kalian ya, jangan diterusin ya. Ini ada yang belum sebelah sini, ini masih kayak ada nodanya sini ya. Wis hilang. Nah, di sini jangan lupa ininya juga, bagian rimnya. Bersih ya, bening ya, bening tuh. Kita namanya servis besar ya gini guys, dibongkar guys. Pengalaman ya, pengalaman pertama. Oke, selesai untuk yang piston pertamanya ya, kan pistonnya ada dua nih. Oke, piston selanjutnya nih. Yoi, tuh kotor ya. Nah, kalau yang udah disikat, udah diamplas kayak gini, nih perbandingannya ya, sangat jauh berbeda. Nih, susah guys, lampunya terbatas penerangannya ya, udah malam soalnya ya, jadi nggak seberapa kelihatan, maaf ya. Tuh udah keren ya. Oke, yang ini udah selesai, diam di situ aja. Ini sekarang gantian waktunya yang ini, bersihin yang ini. Tuh bersih ya, mantap. Santai aja guys, jangan buru-buru, nanti hasilnya rusak, nanti hasilnya bosok kalau kalian ngejarnya buru-buru ya. Kalau ngejar target ya gimana lagi ya. Kalau motor kalian sendiri misalnya, mau benerin motor kalian sendiri ya jangan buru-buru, nikmatin aja prosesnya ya.
Ini nggak usah diamplas ya, ngapain yang bagian ininya, biar ininya aja yang diamplas. Yang silinder luar, dalam, sama bibir silinder. Yang bagian belakang silinder jangan, bagian punggung sini jangan diamplas. Oke, tuh nih ya, tuh bening ya, gokil nggak tuh. Sip, piston kedua udah selesai, lanjut ke yang lainnya ya. Oke, ini tutupnya tabung minyak rem nih ya, pokoknya tak amplas biar catnya hilang. Jadi udah jadi ya. Sim salabim, wah keren. Jadi silver ya. Sip, anu ngaplas ini sama penopang ini ya. Penopang dulu aja soalnya gampang nih, pakai baut T30 nih ya bukanya ya. Oke, ini udah selesai dilakukan pengamplasan ya. Pembersihan noda-noda nih sekarang jadi bentuknya apa, warnanya jadi agak kemas-masan ya kampas remnya ya. Dan ini ternyata yang kampas yang baru diganti itu cuman kampas depan, bukan kampas belakang. Kampasnya AHM ini ganti ya. Kalau yang punyanya yang asli itu ada yang kampas belakang, bisa kalian lihat video di sebelumnya ya. Itu mereknya apa lupa aku tadi ya. Nah, tolong editor ya kasih tahu ya. Nah, ini AHM juga. Nah, sama ini juga udah dilakukan pengamplasan di penyangga kampasnya ya. Tuh udah lumayan halus. Ini ada jenong sih, masih ada jenong dikit lah sini tuh. Dan ternyata pas diamplas warnanya berubah ya. Ini sebelumnya warnanya kayak gini guys, warna kayak tembaga gitu. Pas kita amplas, pas aku amplas ini jadi warna perak tuh, jomplang banget ya, jomplang banget warnanya tuh. Ini nih ya, kayak ada burningnya gitu ya. Ya, ini udah dilakukan pengamplasan penyangga kampasnya. Nah, ya tinggal ini aja, banyak yang dikit-dikit kecil-kecil ini gitu. Ini juga diamplas, jangan lupa diamplas gitu ya. Aku skip aja ya, soalnya biar nggak kelamaan dan ngeditnya biar cepet aja gitu ya guys ya. Terus sama kayak perintilan murmur bot ini, sama lock kupu-kupu ini ya, locking kupu-kupu ini ya. Nggak tahu namanya apa, tapi aku lihat sih kayak kupu-kupu gitu. Yang ini yang udah selesai, yang kayak piston gini yang udah selesai ya, nanti dikeringin. Udah malam juga, mau tidur dulu, ini tak keringin dulu ya kayaknya ya. Dah tak buang airnya, ini kotor banget ini. Ya, sama Jumat ini Kamis malam ini mau ngedit video terbaru tentang busi gitu ya. Oke, sampai jumpa besok ya. Oke, ini semuanya udah dibersihin ya. Ya termasuk karet-karetnya dan komponen cakram sama komponen tabung reservoir, tabung minyak remnya ya. Ini mau nambahin lagi ya. Jangan kalian bersihin ini. Ya kan udah bersih ya. Nah, itu kalau ini udah bersih itu bersihinnya tuh jangan pakai carbo cleaner ya. Ya. Kemarin nyoba pakai carbo cleaner kan, karena dikasih sabun kan masih bandel ya, dikasih sabun sunlight masih bandel itunya kotorannya, jadi akhirnya pakai carbo cleaner. Nah, hasilnya sih ya bersih ya, cuman ini catnya kemakan guys sama carbo cleanernya ya, jadi ngelupas sendiri gitu catnya ini ya. Jadi kalau mau pakai carbo cleaner hati-hati ya, jangan sampai kena cat kalipernya nih tuh ya, tambah hancur ini ya kalipernya ya. Sama ini ternyata tuh bukan karat ya, bukan noda
Ini mana? Nah itu. Ini tuh apa ya? Kayak kemakan gitu ya guys ya. Ini apa gitu nggak tahu. Ini bagian sininya yang sebelah kiri ini. Nih. Kayak kemakan apa gitu ya logamnya itu ya. Iya aku bersihin nggak bersih ternyata ini kecoak apa tuh namanya tuh ya pokoknya kemakan ini bagian dalam pistonnya, bagian ya kaliper pistonnya ini ya, bukan piston kaliper tapi kalipernya, lubangnya ini loh dalamnya ini ya. Nah ini ya udah itu aja. Oh ya sekarang mau ngerakit dulu ya. Nah untuk ngerakitnya tuh ini pertama ambil ini dulu ya, kunci kupu-kupunya ya. Ini udah dibersihin juga, cuman beberapa part yang nggak bisa di amplas juga masih bandel ya. Ya udahlah, yang penting kan udah bersih sempurna gitu menurut saya ya. Kalau kalian bisa membersihkan ini dengan lebih bersih ya mantap gitu. Nah ini sedikit tips ya, nih jangan kebalik ya, masangnya tuh harus gini posisinya ya. Ini yang kayak gini posisinya harus di sini. Nah gini ya, jangan kebalik soalnya ada apa, ini ada cendulannya nih, pokoknya ininya cendulannya ini ada cendulannya ini bagian luar ya, bagian kanannya. Jadi pas kita pasang gini ya jangan kebalik masangnya, jangan masangnya tuh posisinya gini, jangan, tapi posisinya begini. Yang bagian ini apa yang centilan ini taruh di luar sini ya, di mepet sama sini ya, jadi masangnya jangan kebalik, masangnya gini. Terus ya kita pasang ini karetnya ya sesuai yang kemarin itu ya. Di sini tuh sisinya ada yang sisi di sebelah sini sisinya lebih pendek, sebelah sini sisinya lebih panjang ya, lebih lebar. Yang sini sisinya lebih kecil untuk bagian luar. Ini seal minyak remnya ya, seal piston untuk yang bagian minyak rem. Jadi untuk yang bagian dalam sini akan ada sealnya ya, ada coakan buat tempat sealnya ya nih di sini. Nah cara untuk mengetahui mana sisi yang lebih lebar, mana sisi yang lebih sempit ya atau lebih kecil, itu caranya gini, diberdiriin di sini ya. Nah kalau masih berdiri gini apa harusnya kan jatuh ke arah mana gitu. Kalau jatuh ke dia, kalau misalnya dia jatuh ke kiri berarti yang kiri itu lebih kecil, apa lebih lebarnya tuh lebih kecil daripada yang sebelah kanan yang lebih lebar gitu ya. Tuh nih caranya gini aja, kalau masih ini masih seimbang gitu ya, kita ini aja. Nah dia ke arah kiri ya lagi. Kalau misalnya langsung jatuh bagus sih. Nah ini kan langsung jatuh, ini berarti udah ketahuan kan dia di sebelah mana. Kalau misal belum jatuh kayak gini, kita gelindingin aja lurus ke depan ya. Tuh nih kita balik ya, biar tahu kita, biar makin tahu gitu. Nah ini kan masih ini ya. Nih. Tuh dia ke kanan ya, jadi nggak center gitu guys. Harusnya kalau kanan kirinya sama sisinya ukurannya, itu dia lajunya center, bukan ke sini ya. Jadi kita coba lagi. Tuh dia ke kanan, kita balik ya, kita balik nih, balik lagi, dibalik maksudnya di flip. Tuh dia ke kiri ya, dia ke kiri, kita balik nih ya. Gak apa-apa dicoba beberapa kali biar kalian puas gitu ya. Tuh, dia ke kanan, jatuh di kanan, berarti yang sisi ini lebih kecil daripada yang sisi ini gitu.
Nah ya, kan udah ketahuan ya mana yang sisi lebar, mana yang sisi sempit. Ini yang sisi sempit, ini yang sisi lebar ya, lebih lebar ya. Nah, terus yang mana yang harus dimasukin ke dalam? Yang sisi sempit. Jadi yang sisi sempit ini ke arah sana ya. Jadi dimasukin ke dalam kalipernya ke sana ya. Oke. Masukin di bagian yang kedua ya, yang kan lebar coakannya ya. Di kalipernya ini di bibirnya kan ada dua lubang ya, cuman ya nih dah ya, saya taruh di sebelah sini ya. Ini kan ada dua nih, ada satu ada dua, nih ada satu ada dua. Nah yang seal rem remnya ditaruh di sini ya. Oke, terus yang satunya lagi juga ini tadi udah di tas juga, tadi kita langsung masukin aja di sini ya. Nah ini udah masuk semua ya, cuman kan pas kemarin kita bongkar dan cuci tuh ada kekurangannya guys, yaitu di sini hilang seal debunya ya, seal debu sama seal air dari luar. Kita kekurangan ini, nggak tahu di mekanik sebelumnya, tapi 100% kemungkinan itu berasal dari mekaniknya Ahas ya. Soalnya sebelum aku tune up di bengkel lain itu selalu di Ahas guys. Jadi bongkar servis rem, ganti kampas rem juga di Ahas ya. Soalnya ini juga apa namanya nih, dia juga tuh AHM. Harusnya kalipernya yang asli tuh mereknya tuh Cemco, sama seperti merek tuh mana udah ketutup sini ya, Cemco, CHEMCO, Cemco ya. Nah ya, jadi ya ini 100% kemungkinan mungkin mekaniknya kurang teliti aja, jadi yang seal debunya ini nggak dipasang sama mereka gitu. Ya udah akhirnya beli lagi ini seal debunya merek KW ya. Soalnya kalau beli di asli Honda tuh mahal ya. Dia jualnya tuh cuman seal minyak remnya sama seal debunya aja, cuman dua itu, dan dihargai 50.000. Ada satu toko online juga 50.000 tapi udah komplit 4 barang ya, cuman nggak diantar-antar sama mereka, jadi ya dibatalkan. Jadi yang kebeli tuh yang ini kalau nggak salah harganya di bawah 50.000 ya, di bawah 50.000. Soalnya sama beli ininya juga, penggantinya ini, penggantinya drat penopang ya, kan udah dol ya. Jadi kita beli dua penopang ini, bautnya penopang atau baut dudukan cakram ya. Beli ini sama ini dua ya, itu di bawah 50.000. Kalau kalian mau tahu harganya ya, udah kita pasang aja ya seal debunya ini ya. Oke, ini udah kebuka semua ya. Ini untuk seal debunya, dia ini ada ciri di sini ya. Ada ciri di sini, dia ada guratan di tengah-tengahnya ya. Sama seperti kita pas dulu kemarin lalu video bongkar cakram belakang ya, Supra. Kalau menurut bawaannya yang sisi ini ya, yang guratan ini ya, kecil ini ya, itu kan ada ukurannya kan nggak sama ya, kanan kirinya ya. Jadi yang kiri lebih lebar, yang kanan lebih sempit. Jadi yang mana yang harus dipasang ke hadap keluar itu yang sempit ini guys ya. Jadi yang sempit ini yang harus dikeluarin, yang lebar itu ditaruh di dalam gitu ya, menuju ke arah cakram. Jadi gini caranya, yang kanan sempit, yang kiri lebar ya. Nih, jomplang sekali ya warnanya ya, jadi warna merah banget. Ai lo jatuh ntar. Iya, untuk karetnya kurang kurang keras gitu, kurang kaku. Dia agak lebih lembek daripada yang aslinya ya. Nih udah kepasang ya, cuman ya maklum lah, murah kan sealnya. Ini nggak sepresisi yang dulu, nggak tuh dia ini ya, dia kanan kiri ya. Dia pencet, dia naik ya, aku pencet ke atas dia naik
Aku pencet ini, dia turun sebelah sini ya. Aku pencet sini, nanti dia naik sebelah sini. Coba ke naik tuh ya. Terus aku pencet sini, tuh dia turun lagi. Jadi ya nggak sepresisi yang mereka klaim itu tuh ya. Tapi kalau yang sisi sebelah sininya dia pakem, bukan pakem apa ya, presisi lah gitu ya. Jadi ini lucunya yang sebelah kiri sama sebelah kanan tuh beda gitu ya guys ya. Sudah gak apa-apa, namanya juga murah ya. Oke, sekarang kita masukin ininya ya, pistonnya ya, ke dalam kalipernya. Jadi pakai ini caranya, pakai minyak remnya ya. Diolesin dulu ringnya pakai minyak rem, diolesin aja. Kan minyak rem juga ada sedikit sifat minyak-minyaknya ya, melumasi gitu. Tuh licin guys, jadi ya dia lebih licin gitu nih. Masukin dari sini. Oke, bismillah. Kalau masangnya lurus harusnya gampang, jangan. Nah nih, tuh gampang ya. Udah gitu aja. Terus kita pasang piston satunya, sama caranya ya. Diolesin dulu pistonnya, habis itu kalian olesin ring olinya, apa ring kalipernya ya. Oh ya, masukinnya gini ya, jangan kebalik gini, tapi gini iya ya. Dari sini pelan aja prosesnya, jangan buru-buru. Tuh gampang. Tuh udah selesai guys. Gini doang, servis rem itu gampang, yang ribet itu cuman ininya aja, nyucinya. Makanya bengkel-bengkel tuh banyak yang nggak mau. Guys, selanjutnya masukin ini ya, karet penopang bracketnya ya, ke dalam sini ya. Ini pastikan kalian juga bersih total ya, ininya silindernya tuh ya. Terus masukin sini aja. Ini yang paling nggak enak ini. Masukinnya gimana ya, gini tah. Tapi sebelumnya dikasih ini grease dulu ya, pakai grease, rubber grease ya, yang khusus untuk karet gitu, grease yang khusus untuk karet ya. Oh gini aja guys, daripada kesusahan ya masukinnya ya, masukin dari sini ke sini ya, tapi kita masukinnya ke belakang sana ya. Iya, jadi yang sebelah sini dipenyet-penyetin aja sampai masuk, terus sampai batangnya keluar semua, dan kita dorong tuh, udah selesai. Udah gitu doang. Tapi kalian harus pakai rubber grease dulu biar lebih lancar gitu. Nih selesai ya. Tuh nih, kalau kalian pakai caraku yang pertama tadi hasilnya kayak gini, memar ya langsung. Tapi kalau pakai cara yang kedua ini jadi lebih mudah gitu ya. Udah selesai. Sekarang masang kampas remnya. Untuk mengetahui bagian mana dan mana setelah kita bongkar terus kita mau pengen rakit lagi kampasnya nih, ini ada dua bekas. Ini kelihatan banget ya bekasnya piston ya, ditonjok-tonjok sama piston. Kalau ini kan nggak ada sama sekali, ini malah ditonjok sama bagian ini W ini ya. Jadi bikinnya kayak gini ya. Nah ini kan ada lubang juga, jadi lubangnya tuh ngikutin ini sebelah sini. Nah ini lubang ini, lubang ini. Nah ini nanti lubangnya buat ini
buat pennya ini tadi mana? Nah ini pegangan kampas remnya ya gitu. Jadi ya ini aja masanya. Nah ini yang tadi yang kecil ini butterfly tadi yang kecil butterfly lock ini ada bagian yang kecil nonjol ini ya di sini ya, itu buat nahan ini guys, buat nahan kampasnya ini ya tuh, jadi dia nggak lari-lari kemana-mana, cuman di tempatnya aja gitu. Di sini juga kita ini masukin aja ke dalam sini ya. Iya, jadi masang apa penyangganya dulu, nanti biar dimasukinnya gampang gitu guys, ke pasang ke rodanya biar lebih gampang, makanya kita pasang di sini dulu aja. Jadi kalau di roda tinggal ini aja slop gitu aja. Nah, waduh, mana satunya? Bentar, jangan dikasih ini ya, jangan dikasih WD, jangan dikasih grease. Oh ya, harus ditekan guys, ditekan ini ya tuh, biar kalau nggak ditekan nggak gini. Kalau ditekan, nah ini udah masuk nih, kelihatan pinnya ini dua nih ya, 1 2 udah tembus sama ini ya nih. Oke, ya udah selesai masang ininya, udah selesai. Oh ada lagi karetnya ya, satunya ya, bentar ya. Ini nanti kita pakai kunci apa ini, pokoknya kunci L gitu. Oh ternyata bisa guys, ini kan kunci hex ya, tapi bukan yang bintang, tapi ternyata bisa diputar pakai yang kunci bintang guys. Nih ya tuh. Jadi kalau mau tahu ukurannya untuk yang kampas remnya ya, nih nomornya kalau nggak salah T30, mana kelihatan nggak? Nah itu T30 ya. Ya udah, kita masukin aja dulu. Suara berdecet gitu seneng aku guys, soalnya menandakan dia bersih ya dalamannya ini ya. Yang ini jangan dirapetin dulu, sisain dikit biar yang ini lebih gampang dimasukinnya gitu, biar nggak miring gitu ya masukinnya ya. Ulirannya banyak soalnya di sini. Nih yang ini rapetin aja, jangan rapet-rapet banget, dimentokin aja. Ini juga mentokin dulu. Nah ini udah dikit aja, udah selesai, jangan rapet-rapet, dikit aja, udah selesai ya tuh. Jadi keren gitu nih. Tuh gak enak banget ya ngeliatnya, soalnya kena ini, masih lengket-lengket ini catnya ini, kena reaksi kimia sama carbo cleanernya. Nah nih kalau benar dia gini, nggak ngikutin kanan kiri ya tuh ya, gampang ya. Terus apa lagi nih? Oh ini masangin ininya pakai obeng minus yang tebal ya, yang gede ya minusnya ya, jangan yang kecil nanti ngedol kayak punya aku ini ya. Nih ya, obeng dari motor, beli dari motor ya, bonusan ya. Kalau kalian punya lebih lebar daripada ini, itu lebih baik, soalnya biar dia nekannya lebih enggak selek gitu ya. Ini udah nih. Terus satunya mana? Sebelah sini. Sorry ya, pilek ya. Udah. Ini bisa ngeflash, yang ini nggak bisa ngeflash ya. Bentar, mungkin ada yang salah di sini. Gak apa-apa, pelan-pelan dulu aja guys. Mungkin nggak ada apa, dia kurang lurus aja masukinnya. Nah nih, dia putar sampai mentok ya, sampai cetek gitu. Nah nih, cetek. Oh, kita masukin lagi. Nah ngeflash kan, ngeflash nih, udah nih. Tadi kurang ngeflash, soalnya kan dratnya nggak lurus paling. Dah selesai. Oh ya, ini ya masang ininya lupa. Nah ini karetnya ternyata ada lagi, sisinya yang sebelah sini itu yang masuk ke kaliper, yang sini di luar ya. Jadi yang tumpuk lebar ini sama tumpuk kerucut ini dia ke kanan, tumpuk lebar ini dia ke kiri. Jadi masukinnya gini.
Dah. Tuh. Dicek lagi. Ah kan belum masuk ya. Dipakai kuku aja nggak apa-apa. Nah deh. Cek lagi. Oke, udah selesai. Ini karetnya udah selesai ya nih. Terus ini dudukan kaliper masangnya gini ya. Oh salah guys, maaf ya, ada satu kesalahan atau satu error ya. Ternyata yang kampas ininya tuh kalian harus copot dulu sebelum memasang ini ya. Jadi kalau kalian mau memasang dudukan kalipernya ini, kalian harus mencopot ini dulu, kampas yang sebelah kanan dulu ya, karena biar dia biasa masuk gitu ya. Ini habis itu nanti kalian ini dimasukin, terus kalian masukin yang kampas ini ya. Oke, ini kita kasih dulu sama rubber grease nya ya, sama yang ini juga sebelah sini. Sedikit aja, jangan banyak-banyak, takutnya nanti kalau udah kelamaan tahun udah iya tuh, segini aja udah cukup kok. Masukin ke dalam ya. Udah dikit aja, jangan banyak-banyak, nanti nggak bisa masuk. Kita tes dulu bisa apa enggak. Ya, masukin ininya. Udah. Terus yang sebelah sini juga jangan lupa pakai treatment kayak yang tadi. Ya, jadi ini dikendorin lagi baut ininya, pinnya ya. Oke. Nah, tuh. Lancar ya. Ini juga harusnya lancar. Ada. Oke. Masukin dua-duanya. Nah, ini guys. Ya. Tuh. Posisinya kayak gini. Nanti dia main, guys. Tuh. Tuh. Ya, kalau nggak dikasih rubber grease dia nggak main kayak gini tuh. Oke, sekarang masukin kampasnya ini. Nah, terus kalian lihat di sini lubang. Oh, udah nggak kelihatan ya, ntar. Tinggal kalian putar lagi pakai kunci T30 ya. Sodokin dulu ke dalam ini. Oke, ini bisa. Yang ini juga didorong ya, didorong ke dalam ya. Kan ada penahan ini, kampas ini didorong ke dalam kalau mau masangin. Kan ada penahan ininya, penahan kalipernya, penahan kampas ya. Nah, ini udah selesai dipasang lagi, penutup pinnya juga udah dipasang ya. Dan juga kalipernya yang sebelah kanan sudah dipasang juga, dipasang kembali ya. Nah, ini ciri kalau sudah dipasang gemuk itu gini dia. Ini aku tekan gini ya, ya. Dia balik lagi guys, gitu. Ada membalnya, ada membalnya tuh. Oke, beres ya. Baut ini buat pembuangannya ya, baut air baut udaranya, baut anginnya ya. Pasang dulu karetnya sebelah sini. YouTube bengkel itu banyak yang robek. Tapi kalau setahu saya sih dari bengkel sebelumnya, sebelum dimasukin ke bengkel itu. Pasang di sini ya. Mutarnya searah jarum jam tuh, masuk sendiri dia. Ini pakai kunci 8 ya. Terus habis itu masukin ini dulu pinnya ini ya. Ini kan rata permukaannya ya, jadi kita pakai yang rata, sisi rata daripada sisi cembung. Ini cembung ya,
Kalau ini kita pakai yang rata gitu guys, jangan kebalik. Ini sisi saluran airnya ya, nanti dipasang di selangnya. Kita cuman ini aja biar tahu caranya aja gitu ya. Nah, ini mentok jangan, ini kalau udah mentok jangan diterusin guys ya, soalnya nanti kan ada selang yang masuk gitu ya buat ngalirin ke sana gitu. Udah selesai, unitnya sudah selesai ya. Untuk yang ini kan karatan, jadi kita unboxing aja nanti pas setelah kita pasang ya, pasang ke as rodanya ya, apa ke shocknya ya. Ini kan dudukan ya, baut dudukan ini, baut dudukan lagi nih. Ini kan ada yang selek ini satu, jadi nanti dipasang dua yang baru ya, itu aja. Oke, ini udah selesai unitnya kayak gini, langsung kita pasang ke motornya. Oh ya, untuk menghemat waktu lagi kita langsung jelasin di sini aja cara masang tutup tabungnya ya. Ini terus ikutin lubangnya ini ya, gini ya, terus kita balikin ya. Nah, cakep. Nah, kan lubangnya sama ya, lubang plastik sama lubang karetnya ya di sini ya. Oke, kita penyetin dikit ya. Dah, sip. Ini udah selesai sih. Nah, terus gini caranya, ini juga sama tutup besinya. Nah, terus kita kasih bautnya kayak gini. Bautnya pendek ya, bukan yang panjang kayak yang di tabung belakang. Dah selesai, gitu aja. Oke, keren ya, kelihatan jelas ya. Terus ini juga jangan lupa kalian, ini buat penahan semburan di nanti di tabungnya dipasang ya di dalamnya ya. Ya, terus ini yang tadi ringnya yang satunya sebelah sini. Gitu ya. Oke, langsung pasang ke motor. Oh ya guys, sebelum kalian pasang kaliper remnya dulu ya, cek dulu as rodanya dia miring apa enggak antara shock kanan atau shock kirinya ya, dengan cara diputar gini. Kalau enteng kayak gini berarti normal ya, ini kan lama ya tuh. Dan bearing rodanya juga masih aman ya. Ya, kayak gini, ini rodanya masih aman ya, roda depannya, terus lahar atau bearingnya masih aman, sama shocknya ini dia nggak miring masangnya ya. Oke, itu aja sih ya. Oh ya, sebelum pasang juga kalipernya, oh ini satunya, nah ini kan dol, jadi kita ganti yang baru. Ini unboxing dulu ya, unboxing dulu ini. Ya, wih, unboxing dulu nih baru, dan lemnya jadi merah, lem ininya, lem bautnya ya, fresh nih, masih fresh ya. Kalau dibandingin sama yang lama nih kayak gini, ini yang kiri yang lama, yang kanan yang baru, dan remnya nih apa lemnya nih beda ya, dia di ujung, yang ini semuanya rata gitu. Oke, pasang baut itunya pakai T40 ya. Ya, nih bekas yang kemarin. Ukuran T40 L bintang. Oke. Cek angkat dulu ya. Bunyi ini, bunyi kaliper ya. Ini udah rapet. Major aja guys, apa minor aja, bukan major ya, nggak ada suara kampas remnya ya.
Berarti masangnya dia udah lurus. Sekarang masang ininya, masukin ke dalam sini ya. Pakai kunci 12 mm. Oke. Nah, sebelum kalian isi tabungnya pakai minyak rem, ini kalian buka dulu tisunya ini ya, dilepas dulu tisunya. Nah, ini kan udah lepas ya. Jangan lupa kalian pasang ininya juga, pengaman semburannya ya, biar nyemburnya nggak kena karet atas. Nih, oke ya. Pin pengamannya udah terpasang ya, nih. Nih ya, pinnya ini ya. Sekarang kita ngisi dari bawah aja seperti kayak di rem belakang, video rem belakang ya. Pakai alat ini ya. Dun dun dun. Ini langsung ditutup lagi ya guys ya, biar nggak oksidasi. Minyak rem sifatnya kan hidros ya. Nah, seginian kira-kira ya, 50 ya. 50. Taruh di sini. Sama kunci 8 ini ya. Kunci ring 8. Kita kendorin dulu ya biar bisa masuk itu. Dilihat sama atasnya ya. Aduh, nggak punya kameramen kedua ya. Diisinya sekitaran segini aja guys. Jangan terlalu banyak ya. Nanti karet kalian nggak bisa masuk gitu. Ini kalau udah, kita kunci puterin ke searah jarum jam. Gini ya. Nah, ini copot dulu. Nah, ini. Udah. Ini masih ada cacaran dikit. Kita coba pompa-pompa dulu ya. Nah, ini kan udah dipencet-pencet nih, udah ketahan nih. Jadi kalau misal belum neken kampas remnya, itu biasanya tuasnya ini sampai ke sini ya. Itu biasanya tuh ada gangguan di sekitar sini, sama kalau nggak salah di master remnya sini. Cuman kalau master remku kan aman ya, nggak rusak ya. Jadi ini tuh masih dia nahan ya. Ini udah nahan dan otomatis berkurang ya. Jadinya berkurang kapasitas minyak remnya nih. Karena kan pistonnya biar dia maju gitu ya, biar dia maju, jadi keisi ruangan. Tambahin dikit-dikit dulu ya, jadinya tambahin dikit lagi di sisa suntikannya ini. Nih masih ada berapa mili nih. Yuk, gitu aja. Nah, sebenarnya proses ini tuh belum selesai ya, jadi kita buang anginnya dulu dengan cara pencet tahan, baru kita buka ya, biar udaranya keluar gitu. Jadi pencet remnya, pencet dan tahan. Terus kita buka cepat gitu ya. Oke. Tuh, wah gak. Tuh, udaranya banyak ya. Nih, udara ini. Pas lagi. Pencet, tahan. Tuh. Udaranya banyak ternyata. Lagi. Pencet, tahan. Oke. Lagi. Pencet, tahan. Nah, ini kalau udah minyak kayak gini, dia aman ya. Nah. Ya, susah ya kalau minyaknya bening tadi. Kalau yang belakang enak merah kelihatan, kalau ini enggak seberapa kelihatan. Ya minyak kalau udah keluar minyak gini, ya udah selesai, artinya selesai dia, udah nggak ngapa-ngapain lagi kita. Ya ini kita rapetin lagi remnya. Kita copot dulu ya, yang cepat. Nah, ini kita kencangin lagi. Oke, untuk ininya udah selesai, buang anginnya. Sip, buang angin selesai. Ini jangan lupa nanti kalian siram sama air. Ini udah dipasang ya karetnya ya. Terus urutan selanjutnya pasang ininya, plastiknya ya.
Tapi dilihat dulu ininya, dia bocor apa enggak, ngerembes apa enggak gitu. Oke, aman, tidak ada yang ngerembes ya. Selanjutnya kita pasang tutupnya. Tapi kalau gini sih dia malah sejajar. Kalau gini enak kita yang baca. Nih posisinya. Enak mana? Enak gini? Apa gini guys? Enak gini ya? Ya enak gini aja. Terus sama baut ininya. Oke, udah beres. Ya. Oke, akhirnya yang belakang udah selesai, rem belakangnya, yang rem depan juga udah selesai. Sekarang waktunya percobaan ya. Ini mau dinyalakan dulu mesinnya, panasin dulu, maklum kan motor masih karbo ya. Nanti setelah cek nanti aku kasih tahu remnya gimana gitu. Kalau menurut pengamatan saya, pengetesan saya, yang depan kurang pakem, yang belakang pakem banget ya. Jadi yang belakang lebih pakem daripada yang depan. Ini soalnya apa, yang depan belum aku siram-siram. Nah ini mau aku siram-siram dulu ya. Yang disc brake-nya kan banyak ngucur ya minyak remnya ya. Minyak remnya di kaliper ini banyak yang berjatuhan, mungkin karena disc brake-nya juga. Ya udah, ini aku siram-siram dulu ya. Kaliper depannya ini ya, sama disc brake-nya. Jadi dicuci dulu guys, kena minyak remnya itu yang bikin licin, kurang pakem. Nah, cakep. Rem depannya bisa. Sekarang rem belakangnya ya. Rem belakangnya udah pakem. Ya berarti kalau kurang pakem siram air aja guys. Wah, depan berapa nih? Tuh. Ya. Saya matiin dulu aja. Nih, pakem. Udah. Sentuh dikit aja udah pakem. Yang belakang nih, tes lagi. Belakang ya? Nih. Gimana ya? Terus pokoknya nggak kepencet. Yang rem depannya nggak kepencet ya. Rem belakang. Ada rem belakang nyoba di sana. Ngesot guys. Bahaya, jalannya pasir soalnya. Nih. Oke. Enak ya sekarang, enteng ini ke belakangnya. Sip. Udah. Terus, mari. Udah nih, udah selesai ya, depan sama belakangnya, belakang dan depannya ya, remnya ya. Udah, gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya juga dari channel Yoga Sido. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Oh ya, pasang body dulu ya, sebentar ya. Pasang body, nanti aku kebut, nggak aku syuting ya. Soalnya mau apa? Mau isi bensin juga, sama sekalian motovlog bentar sama nyoba remnya ya. Yaudah, kita aja dulu. Akhirnya journey untuk servis rem belakang sama rem depan udah selesai. Oke, sip. Thank you semuanya ya.